Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu bagi kita semua. Kita berjumpa kembali pada event Tech Day Insurance Industry dengan topik tentang bagaimana mengoptimize operational efficiency pada insurance industry dengan menggunakan low-code technology. Kali ini kami ingin menjumpai teman-teman praktisi dari industri asuransi atau bagi mereka yang memang ada ketertarikan dengan dunia asuransi. Silakan tetap bersama kami selama 2 jam ke depan karena kami akan berbagi topik-topik menarik tentang tren inovasi digital di industri asuransi, bagaimana pemanfaatan teknologi low code untuk penerapan CRM serta core proses di industri asuransi. Kemudian nanti diakhiri dengan sesi demo teknologi low code untuk proses CRM dan juga proses-proses lainnya yang ada di industri asuransi. Sesi pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang digital innovation as the driving force in the insurance industry. Oke. Lebih jelasnya saya akan menyampaikan tentang global outlook industri asuransi, itu seperti apa. Kemudian inovasi-inovasi digital yang akan menjadi driving force di industri asuransi. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 5 dan sampai dengan 10 menit nanti di akhir sesi. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, terutama buat Bapak dan Ibu yang sebelumnya belum pernah mengikuti event dari kami. Saya Aina Nevaviati, saat ini saya adalah Managing Director di iSystem Asia, sebuah perusahaan IT dan manajemen consulting firm yang memfokuskan diri di bidang low-code technology, CRM, CX, serta business process management. Saya pribadi telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 20 tahun, jadi membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan teknologi low-code, business process automation, CRM, dan CX. Kita masuk ke agenda pertama. Sekarang mari kita lihat global outlook insurance industry di tahun 2021 ini. Di masa pandemik ini, fakta yang terjadi cukup menarik bahwa digital transformation justru mengalami percepatan. Perusahaan dipaksa untuk melakukan transformasi digital dan menjadi hal yang harus dilakukan oleh perusahaan agar tetap survive di era new normal ini. Berikut ini ada beberapa hasil riset yang mendukung tentang hal tersebut. Yang pertama ini menurut IDC, spending di digital transformation justru meningkat sampai sebesar 1,3 triliun US dollar. Sementara itu 70% perusahaan justru meningkatkan spending digital transformation-nya di masa pandemik ini. Dan yang paling menarik, telah terjadi percepatan digital transformation ekuivalen dengan 5,3 tahun dibandingkan prediksi sebelumnya. Nah, bagaimana dengan industri asuransi? Masih menurut survei juga ini dari Report Linkar, ya. Di industri asuransi diharapkan akan adanya growth global market sebesar 12,9% di tahun 2021 ini. Dan diperkirakan akan ada growth sebesar 6% di tahun 2025. Menariknya, 31% datangnya dari pangsa pasar di Asia Pasifik dan menduduki posisi kedua setelah Amerika Latin yang sebesar 34%. Growth ini terjadi karena dampak dari recovering COVID, di mana sebelumnya banyak restriksi, pembatasan aktivitas, remote working, social distancing, dan seterusnya, itu yang telah membuat perusahaan asuransi itu harus merearrange operasional perusahaannya untuk beradaptasi dengan kondisi new normal agar bisnis tetap dapat stay dan bertahan. Nah, ini masih juga terkait dengan hasil survei dan research ini TransUnion
melakukan survei terhadap lebih dari 3.000 konsumen asuransi, baik itu life insurance maupun general insurance, konsumen individu maupun konsumen corporate, ya. Walaupun survei ini tidak dilakukan di Indonesia, akan tetapi setidaknya mencerminkan juga tentang konsumen asuransi pada umumnya. Jadi ada 3 finding dari hasil survei tersebut. Yang pertama, bahwa kondisi finansial dan ekonomi masih akan tetap berdampak baik terhadap konsumen individu maupun terhadap konsumen bisnis atau corporate. Yang kedua, baik itu konsumen individu maupun corporate mengharapkan perusahaan asuransi dapat memahami kondisi serta kesulitan mereka, sehingga perusahaan asuransi dapat menciptakan produk-produk yang lebih personalized sesuai dengan kebutuhan serta kondisi mereka saat ini. Harapan yang ketiga adalah mereka mengharapkan adanya digitalisasi proses. Jadi banyak aktivitas konsumen untuk berinteraksi dengan perusahaan asuransi diharapkan bisa melalui online ataupun mobile application. Nah, untuk menjawab tantangan dan kebutuhan bisnis asuransi seperti yang telah disampaikan pada slide sebelumnya, ya, tentunya inovasi digital akan menjadi driving force untuk keberlangsungan bisnis asuransi. Nah, masih berbicara tentang survei dan riset nih. Ada beberapa hasil survei yang menyatakan antara lain, ini menurut Forbes ya, bahwa di tahun 2021 ini 40% bisnis yang tidak mampu bertransformasi secara digital akan fail. Ini menurut Forbes ya. Kemudian 85% responden menyatakan bahwa sistem dapat meningkatkan customer retention rate, juga dapat meningkatkan profit dari 25% hingga 85%. Ini versinya Tech Time. Kemudian juga ada research dari JD Power ya. 74% calon konsumen asuransi sebetulnya lebih suka menggunakan website atau sosial media untuk mencari informasi awal tentang produk sebelum pada akhirnya menghubungi perusahaan asuransi yang bersangkutan untuk mendapatkan penawaran. Nah, ini menurut McKinsey, ya, ada beberapa hal yang harus dicatat saat perusahaan asuransi akan melakukan transformasi digital. Antara lain, digital customer experience, kemudian operation yang fleksibel, kemudian kaitannya dengan data management yang terpercaya dan secure, dan terakhir mengenai tingkat customer satisfaction, harapannya adalah dapat lebih ditingkatkan, antara lain dengan melakukan streamline proses-proses yang redundant gitu ya, yang kompleks, serta mengotomasi proses-proses misalnya proses klaim, administrasi polis, dan seterusnya. Bagaimana keempat hal tersebut diterapkan ke dalam teknologi? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah digital experience. Kaitannya dengan akselerasi pasar industri asuransi ya. Akselerasi pasar itu dapat ditingkatkan dengan kemampuan perusahaan menyediakan informasi produk yang dibutuhkan oleh konsumen dengan cepat, sesuai harapan, tepat waktu gitu ya. Termasuk juga menciptakan customer experience serta memberikan nilai tambah atau value added service terhadap pelanggan. Kemudian ini harus ditransformasikan ke dalam bentuk customer journey mapping yang terstandarisasi, tentunya dengan bantuan teknologi. Antara lain, perusahaan asuransi dapat menggunakan teknologi AI, artificial intelligence, untuk meng-create personalized customer journey atau mengimplementasikan CRM system untuk mendapatkan customer insight. Yang kedua adalah flexible operation. Ada 3 hal yang dapat ditingkatkan untuk mendapatkan operasional yang fleksibel. Yang pertama adalah core optimization. Optimalkan proses-proses utama dengan melakukan otomatisasi, misalnya otomatisasi di proses klaim,
otomatisasi di administrasi proses, kemudian underwriting, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, flexible management. Ini integrasikan sistem existing yang sudah ada di perusahaan kita dengan sistem lain atau dengan sistem-sistem milik bisnis partner agar prosesnya menjadi lebih seamless, lebih mudah, sederhana, sehingga mengeliminasi hambatan. Yang ketiga adalah integrated operation. Ini menghubungkan sistem-sistem yang ada di dalam perusahaan, yang silo, yang terpisah-pisah, diintegrasikan agar operasional perusahaan lebih mudah, cepat, dan seamless. Nah, yang ketiga adalah social media integration. Memang social media bukan barang baru, akan tetapi di masa pandemik telah membuktikan betapa pentingnya eksistensi perusahaan di sosial media. Sehingga perlu ditingkatkan lebih jauh lagi aktivitas perusahaan di berbagai sosial media. Nah, di sini ada beberapa sampel hasil riset bahwa justru selama COVID-19 pandemik, penjualan melalui channel digital telah mengalami peningkatan sampai dengan 18%. Dan 14% shopper saat ini sudah bergantung kepada sosial media untuk berbelanja. Ini versinya Deloitte. Juga saat ini sudah ada lebih dari 4 juta sosial media user di seluruh dunia. Yang keempat adalah Cloud Foundation for Insurers. SaaS dan cloud computing memang telah cukup lama hadir menjadi bagian strategi IT perusahaan. Akan tetapi tren ini tetap tidak akan berubah hingga beberapa ke depan. Masih tetap menjadi primadona sistem untuk di SaaS dan cloud computing ini. Ini ada beberapa riset yang nanti bisa dilihat sendiri. Yang kelima adalah data privacy and security. Jika berbicara tentang industri asuransi, tentunya tidak terlepas dari isu tentang data protection dan security. Sehingga penting bagi perusahaan asuransi untuk mempertimbangkan teknologi serta provider yang reliable, yang mempunyai data security yang baik serta mumpuni. Yang keenam adalah mobile application. Memang mobile application juga bukan teknologi baru, kita sudah sangat terbiasa menggunakan mobile application. Tapi dengan semakin common orang bekerja dari rumah, kebutuhan akan mobile application akan terus berkembang. Ini ada research Nucleus ya yang menyatakan 65% perusahaan berhasil achieve sales quota setelah menggunakan mobile CRM. Sementara 22% yang tidak memakai mobile CRM tidak berhasil tercapai sales quotanya. Ini versi crm.org. Yang ketujuh adalah low-code technology. Dan ini teknologi yang terkini. Saat ini teknologi low-code mulai menjadi pilihan bagi perusahaan-perusahaan enterprise sebagai tool standar yang digunakan oleh perusahaan sebagai tools untuk mengembangkan aplikasi dan sistem internal mereka. Menurut Gartner di tahun 2024, lebih dari 65% application development akan menggunakan low-code technology. Sementara 70% perusahaan juga percaya bahwa low-code technology itu lebih affordable dibanding traditional software development tools pada umumnya yang saat ini mereka gunakan. Nah, sebenarnya apa itu low-code dan bagaimana pemanfaatannya di industri asuransi? Di sesi berikutnya akan disampaikan oleh Pak Indar, bagaimana teknologi low-code diterapkan, mulai dari diterapkan dari CRM prosesnya hingga proses-proses core yang ada di industri asuransi. Demikian, sekian overview singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada pertanyaan, kita masih ada sesi Q&A selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.